Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunidia, NIM 1901010282 dari kelas 3A5 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba. Terdiri dari 3 komponen, yaitu strategi berbasis biaya, yang kedua margin kontribusi, yang ketiga titik impas. Strategi berbasis biaya itu ada dari perusahaan atau manajemen. Terdapat dua komponen, yaitu visi dan misi, tujuan dan laba. Manajemen strategi adalah proses yang digunakan oleh pengelola untuk memuaskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Strategi sendiri adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui visi perusahaan. Keunggulan biaya atau cost leadership adalah strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan membuat produk atau jasa pada biaya yang paling rendah dalam jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis yang melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama satu periode tertentu. Unsur-unsur analisis biaya volume laba. Yang pertama, harga produk, yaitu harga yang ditetapkan selama satu periode. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama satu periode. Yang ketiga, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama satu periode tertentu. Yang kelima, bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Asumsi dasar hubungan biaya volume laba. Yang pertama, harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Ini berarti harga jual setiap unit tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua, biaya bersifat linier dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap juga harus konstan. Yang ketiga, perusahaan di multiproduk bauran penjualannya tidak berubah. Yang keempat, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tertentu. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produk yang dihasilkannya, maka semakin lama perusahaan menutup biaya tetap dan mencapai laba yang diinginkannya. Titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Adapun rumus titik impas sendiri yaitu adalah titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi penjualan. Dan adapun ini contoh soalnya dari titik impas. Soalnya itu PT Warna kita adalah produsen zat warna kain. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun adalah 1.200 ton zat pewarna. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut dikeluarkan biaya tetap sebesar 360 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel total yang dibutuhkan adalah
1M 80 juta rupiah. Harga jual zat pewarna tersebut adalah 1.500.000 per ton. Berdasarkan data tersebut, hitung titik impasnya, maka harus dihitung terlebih dahulu biaya variabel per ton zat pewarna. Biaya variabel total yang memproduksi 1.200 ton zat pewarna adalah 1.080.000.000, sehingga biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi satu ton zat pewarna adalah 900.000 rupiah, yaitu dari hasil membagi 1M 80 juta dengan 1.200 ton zat pewarna. Kemudian data yang telah bersedia dapat dihitung volume titik impasnya, yaitu dengan cara titik impas sama dengan total biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi penjualan, yaitu titik impas sama dengan 360 juta dibagi 1 min 900 dibagi 1.500.000, itu hasilnya sama dengan 900 juta. Jumlah sebesar 900 juta itu merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, bagi nilai penjualan dengan harga jual setiap unit produk tersebut, yaitu dengan cara titik impas dalam nilai uang dibagi dengan harga jual per produk, yaitu 900 juta rupiah dibagi 1.500.000 rupiah, itu hasilnya 600 ton. Itu berarti volume titik impas dalam ilustrasi tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta rupiah dengan 1.500 juta rupiah sehingga diperoleh angka sebesar 600 ton. Jadi PT ABC harus mencapai penjualan minimal sebesar 600 ton zat berwarna agar tidak mengalami kerugian. Buktinya, laba sama dengan penjualan dikurang biaya total sama dengan penjualan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel, sama dengan buka kurung 600 ton dikali 1.500.000 dibuka tutup kurung dikurang Rp 3.600.000 dikurang buka kurung 600 ton dikali 900.000 rupiah tutup kurung, sama dengan Rp 900 juta rupiah dikurang 360 juta rupiah dikurang 540 juta rupiah, itu sama dengan 0. Jadi pada saat penjualan produknya sebanyak 600 ton, perusahaan memperoleh laba sebesar 0. Jadi agar tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal 600 ton zat pewarna. Pada volume penjualan 600 ton ini, seluruh biaya tetap sebesar 360 juta rupiah telah ditutup.